Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ngelanjutin konten render realistik V-Ray 6 eksterior part 20. Oke, jadi seperti yang kalian lihat ya, modeling kali ini tuh agak sedikit berbeda dari desain-desain sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat ya di sini tuh ada sebuah desain villa ya. Dan ini desainnya langsung dari Tenars atau tentang arsitek yang kita bakal ngerender dengan mood yang berbeda gitu dari mood renderan sebelumnya atau dari mood renderan eksterior sebelumnya. Nah, kita bakal ngerender ada efek kabut-kabutnya dan ada efek tampilannya itu hujan, terus ada embun-embunnya gitu. Nah, sebelumnya efek ini tuh sudah saya bahas sih di konten saya yang pernah saya bahas di awal-awal, tapi itu udah lama banget gitu. Jadi kita bakal langsung buka aja untuk settingannya. Pertama tentuin dulu scan terbaik dari modeling atau dari desain kalian. Nah, di sini saya ada dua sampel scan yang bakal saya ambil sebagai sampel renderan gitu. Nah, di sini ada scan 5 ya, kurang lebih tampilannya seperti ini atau view-nya seperti ini. Terus ada scan 6 di air ya, dari bagian sini gitu. Oke, kita bakal ke scan 5 dulu. Nah, kita langsung aja buka untuk settingannya. Dan yang pertama saya bakal bahas itu untuk settingan dari tanahnya. Jadi tanahnya itu materialnya saya download dari Polyheaven. Nanti juga saya bakal upload ya ke Google Drive. Jadi biar kalian bisa langsung download aja, nggak perlu cari-cari. Karena lumayan susah sih cari material tanahnya ini gitu. Oke, untuk tanahnya di sini kalian lihat ya, dari teksturnya ini ada ijo-ijonya atau rumput-rumputnya, terus di sini ada batu-batunya gitu. Settingannya kita bakal langsung buka aja. Pertama kalian buat dulu reflective coat ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti bakal ada tambahan elemen ya. Jadi di reflective coat ini kita bakal buka dulu tekstur slotnya. Oke. Dan selanjutnya kita ambil dari tekstur slot ini namanya ya, Coast Sand Rocks. Oke, jadi ambil yang ini. Oke, ambil yang ini. Nah, setelah itu kita back lagi. Selanjutnya untuk reflection glossiness-nya kita ambil lagi di material roughness ya, yang ini ya. Terus tinggal kalian open. Oke, jadi ya itu aja sih sebenarnya. Untuk tekstur placementnya nggak ada yang dirubah-rubah. Color manipulationnya ya kurang lebih seperti ini settingannya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah sesuaikan seperti ini, terus kalian back. Setelah itu kita tambahin lagi di V-Ray di sini nih. V-Ray MTL ini kan defaultnya ya. Jadi di sini tuh settingan default sebelum ditambahkan reflective coat. Nah, di bagian sini V-Ray MTL kita ke bagian yang namanya BUM. Oke, jadi klik di bagian sini BUM. Nah, terus BUM mapnya kita pakai material yang ini, yang hitam putih ini ya. Jadi pakai BUM mapnya itu yang ini. Nah, selanjutnya kalian open aja gitu. Kalau misalnya udah di open, udah deh jadi fungsi dari BUM-nya ini tuh untuk lebih memperlihatkan atau lebih mempertegas tekstur dari materialnya gitu. Jadi untuk mempertegas tekstur dari rumput-rumputnya sama dari tanah atau batu-batunya ya, itu makanya harus ada yang namanya BUM. Jadi yang tinggal diatur itu BUM, sama kalian tinggal tambahin ini efek reflective coat ya. Untuk elemen-elemennya tadi sudah ya saya jelaskan, kalian tambahin yang roughness-nya, terus kalian ambil material aslinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk settingan dari tanahnya. Oh iya, saya lupa jelaskan kenapa kita harus tambahin efek reflective coat. Karena ini untuk biar ada efek refleksinya ya, ada efek refleksinya dari bangunannya. Kan ini kita mau tampilan visual atau hasil renderingnya ini tuh ada sedikit refleksi di sini karena penataan site atau landscapingnya ini tuh ada di sekitar sungai gitu. Jadi ya efek-efek habis hujan gitu. Dan untuk settingan material yang lain ya kurang lebih kayak dinding,
Terus kayak apa lagi ya? Kayak ini ya, list-listnya. Ini semuanya tidak perlu dibahas karena ini saya pakai material langsung dari V-Ray Asset Editor ya, V-Ray material, nggak ada yang ditambah-tambahin settingannya gitu. Jadi langsung pakai aja, atau material yang langsung dari Kios Cosmos ya, kurang lebih seperti ini. Dan di sini saya pengen ngebahas tentang pencahayaannya. Jadi kita bakal langsung next ke pencahayaannya. Oke, di pencahayaan di sini tuh banyak banget ya. Pertama, saya tentuin HDRI-nya dulu ya. Saya pakai dome light. Oke, selanjutnya kalau misalnya udah kalian tambahin dome light di bagian atas sini nih. Nah, bagian ini ya, lihat kursor di bagian dome light itu. Setelah itu intensity-nya saya atur. Ini 90 ya. Selanjutnya saya ngambil tekstur HDRI-nya itu yang ini ya. Namanya itu dia memang khusus untuk apa ya? Untuk tampilan atau visual atau background ya yang berkabut ya. Namanya itu ini Claw Vandal Misty Morning. Ini juga dari Polyheaven gitu. Jadi nanti bakal saya upload aja ya, satuin aja di Google Drive. Jadi kalian bisa download gitu. Oke, kalau misalnya sudah, selanjutnya untuk settingannya dari color manipulationnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini defaultnya penuh, terus saya kurangin. Kenapa? Biar efek kabutnya itu lebih kentar aja gitu. Untuk tekstur placementnya ini kalian harus sesuaiin. Jadi di setiap view itu pasti bakal berbeda-beda, oke? Dan ya ini nggak bisa dijadiin patokan. Yang perlu dijadiin patokan itu hanya ini, color manipulationnya. Tinggal kalian mainin nih di sini. Kalau ini tuh terlalu terang, makanya saya kurangin seperti ini. Oke, kalau misalnya sudah, selanjutnya kita ke bagian rectangle. Rectangle itu ada di mana aja? Di bagian sini. Ya, jadi ini banyak banget permainan lampu, dan rendernya pun kalau misalnya pakai VGA yang speknya kurang bagus, itu agak lama ya. Jadi memang ini agak berat untuk renderan atau untuk memunculkan efek seperti ini. Nah, selanjutnya rectangle itu ada di bagian sini, terus di bagian sini ya. Ini rectangle-nya. Setelah itu kalian taruh juga spare light di bagian dalam sini, sama rectangle di bagian dalam sini gitu. Untuk settingan-settingan dari rectangle-nya ini biasa aja ya. Untuk yang di bagian luar ya kurang lebih seperti ini. Ada yang 50, terus di bagian luar lagi rectangle light ini ada yang tinggi banget 500. Nah, ini itu ada di sini. Kalian lihat nih. Di bagian sini ya. Rectangle light. Kenapa saya taruh rectangle light di bagian sini? Terus di bagian sini juga ada rectangle light. Ini saya klik ya. Nah, ini muncul. Ini untuk membuat efek cahaya dari bawah gitu. Jadi ada seolah-olah ada cahaya dari bawah. Nah, itu saya taruh rectangle light di situ. Dan intensitinya memang harus tinggi ya, 50. Tapi kalau untuk rectangle light yang ada di sekitar rumah, ini intensitinya nggak terlalu tinggi, 50 aja udah cukup gitu. Selanjutnya spare light. Spare light ini ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 5000. Oke, kita bakal langsung bahas aja semuanya. Nah, untuk intensity dari spare light yang ini ya, ini kalian bisa sesuaiin. Jadi kalau misalnya kalian pakai intensity 1000, terus nggak terlalu kelihatan nyala atau pencerahan cahayanya itu kurang, kalian naikin aja gitu, sesuai fungsinya. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk settingan dari spare light sendiri. Nah, untuk settingannya di bagian sini, optionnya kurang lebih semuanya sama ya. Unchecklist ini efek spekular sama efek reflection ini kalian unchecklist aja gitu. Terus checklist invisible ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita kan udah pakai dome light, tapi kita juga harus aktifin yang namanya sunlight gitu. Biar apa? Biar nggak terlalu gelap gambar kalian nanti pada saat di render. Di sini saya aktifin sunlightnya ya. Terus settingan dari custom orientationnya ini disesuaikan juga sama view-nya gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan. Kalian bisa tentuin aja untuk custom orientationnya. Kalian butuhkan untuk efek bayangannya gitu, bayangan dari mataharinya. Oke, sampai sini ngerti ya. Selanjutnya kita bakal ke bagian settingan render. Di bagian settingan render di sini pertama saya menggunakan render engine itu CUDA ya. Saya nggak pakai RTX karena ya saya pakai keduanya aja dimanfaatin. Pakai prosesor sama pakai VGA juga gitu. Nah, kameranya di sini exposure value-nya
ini saya naikin ya jadi 15. Awalnya itu kalau nggak salah 12 defaultnya. Oke. Dan untuk render outputnya ini 2K ya, jadi kurang lebih 2500 kali 1400. Aspek rasionya widescreen 16:9. Dan selanjutnya di bagian bawah-bawah sini nggak ada yang saya ulik-ulik. Kita bakal beralih di render parameters. Nah di render parameters ini max half diff-nya saya naikin. Defaultnya itu 40 ya, jadi saya naikin jadi 60. Setelah itu kita bakal mainin di bagian global illumination. Di sini light charge-nya saya naikin 1500. Oke. Selanjutnya advanced camera parameters. Nah, di sini advanced camera parameters-nya kalian bisa lihat settingannya 179,443 ya. Terus F number-nya di sini itu 7, terus shutter speed-nya 1200. Ini berbeda banget dengan settingan-settingan dengan settingan-settingan render eksterior yang lainnya. Kalau di render eksterior sebelum-sebelumnya ini nggak jauh-jauh angkanya ya. Dan ini juga nggak bakal sampai 1200. Kenapa bisa sampai seperti ini? Karena untuk membuat moodnya itu pas aja gitu. Karena ini agak sedikit susah sih buat cari mood untuk untuk bangunan atau desain di sekitar sungai yang kita pengen munculin efek-efek kabut gitu. Agak gelap tapi nggak gelap-gelap banget. Maksudnya fokusnya itu masih pada bangunannya gitu. Nah, jadi kurang lebih settingannya kayak gini. Selanjutnya ada di bagian volumetry environment. Ini yang kita nyalain. Sebelum-sebelumnya nggak pernah kita nyalain. Jadi ini untuk membuat efek kabut atau fog ya, atau fog pada di sekitar area bangunan. Jadi ini dinyalain. Untuk settingannya kurang lebih seperti ini. Visibility range-nya, atmosphere height-nya, terus light multiplier-nya ini kurang lebih settingannya seperti ini ya. Selanjutnya denoiser ini wajib diaktifin. Sudah semua untuk settingan-settingannya. Dari awal saya udah ngebahas tentang material yang ini. Terus untuk lightingnya saya juga udah ngebahas nih semuanya. Dan untuk settingan di rendernya sama render parametersnya udah saya bahas juga gitu. Jadi kalian tinggal ngikutin aja kalau pengen ngebuat efek berkabut seperti hasil renderan kita kali ini. Saya yakin pasti kalian sudah penasaran gimana hasil renderannya. Kita balikan ke scan 5 khususnya untuk sampel dari view-nya ya. Dan kurang lebih ini hasil renderannya. Oke, saya pengen ngomong juga. Ini bakal ada next tutornya karena untuk hasil renderan aslinya tidak seperti ini. Jadi untuk efek hujannya, terus efek ini ada percikan-percikan air, ini semuanya mainan dari Photoshop gitu. Jadi kita bakal lanjut ke Photoshop di next konten berikutnya, konten V-Ray plus Photoshop gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini hasil renderannya. Gimana menurut kalian? Terus di sini tuh kabut-kabutnya, di sini ada cahaya ya. Tadi rectangle yang sudah kita buat dan semuanya itu bisa diakalin di Photoshop gitu. Oke, jadi kalian harus ngikutin konten selanjutnya karena di konten selanjutnya saya bakal ngasih tahu gimana cara membuat seperti ini, efek-efek genangan air yang kelihatan banget. Terus gimana cara membuat ini hujan-hujannya, terus kabut-kabutnya juga lebih kelihatan banget gitu. Oke, mungkin segitu dulu. Jika videonya bermanfaat, kalian bisa support channel ini dengan cara kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian agar saya semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi, pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.